Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan membahas tentang seorang pengacara wanita asal Pakistan yang diruda paksa dan dieksekusi oleh seorang mantan narapidana ketika dia hendak pulang ke kediamannya pada malam hari. Padahal pengacara wanita ini kerap kali menyuarakan hak-hak kebebasan perempuan untuk mendapatkan keamanan ketika mereka berada seorang diri. Namun sayangnya, pengacara ini harus berakhir dengan tragis di tangan seorang predator yang masih dalam masa pembebasan bersyarat dan tidak diawasi oleh pihak kepolisian. Having been kicked out of a bar in Ilford, Jordan McSweeney began hunting for a victim. He sticks. Bagaimana kronologi lengkap tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Ilford, Inggris, hiduplah seorang perempuan bernama Zara Alina yang berusia 35 tahun. Zara tinggal bersama keluarga besarnya yang terdiri dari ayah, ibu, serta saudara-saudaranya. Namun, identitas keluarganya tidak diungkapkan kepada publik. Keluarga Zara merupakan keluarga keturunan Muslim Pakistan yang tinggal di negara Inggris dalam lingkungan komunitas beragama Islam. Zara tumbuh dalam keluarga yang hangat dan penuh kasih sayang. Dia sangat dekat dengan saudara-saudaranya, mereka sering bermain dan menghabiskan waktu bersama. Selama bermain, Zara seringkali melontarkan candaan-candaan lucu yang membuat semua orang menjadi tertawa. Tak hanya penuh dengan kasih sayang, keluarga Zara juga memiliki pandangan yang tinggi terhadap pendidikan. Mereka berpikir bahwa setiap orang harus mengenyam pendidikan yang tinggi untuk bisa menjadi seseorang yang sukses dalam kehidupan. Orang tua Zara sangat mendukung anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengejar cita-cita setinggi-tingginya. Zara pun mengikuti pandangan orang tuanya. Dia berhasil menjadi seorang sarjana hukum dari kampus yang bernama University of Westminster. Setelah lulus dari sana, Zara mempersiapkan diri untuk menjadi seorang solicitor atau pengacara umum. Untuk bisa mendapatkan lisensi solicitor, seorang sarjana hukum di Inggris harus melewati 2 tahapan lagi, yaitu tahapan ujian Solicitor Qualifying Examination dan juga Qualifying Work Experience atau memiliki 2 tahun pengalaman kerja. Saat itu Zara sudah berhasil melewati tahapan ujian dan sedang mengumpulkan pengalaman kerjanya. Di mata teman-temannya, Zara digambarkan sebagai sosok yang tidak mementingkan diri sendiri saja. Dia sangat peduli pada sekitarnya. Dia banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan amal yang salah satunya adalah bekerja sukarela di dapur umum yang memberikan makanan gratis untuk para tunawisma dan juga pengungsi. Di lingkungan rumahnya, para tetangga mengenal Zahra dengan baik dan mereka semua sangat menyayangi dirinya. Zahra selalu menyempatkan diri untuk mampir dan mengobrol dengan tetangganya. Tak hanya itu, dia juga seorang pecinta binatang. Seringkali Zahra menyelamatkan kucing-kucing terlantar untuk dibawa ke dokter hewan, lalu juga mencarikan majikan yang mau mengadopsinya. Tak hanya itu, Zara ini juga dikenal karena kelantangannya menyuarakan perlindungan untuk perempuan. Dia percaya bahwa tidak ada perempuan yang perlu takut berjalan pulang sendirian di malam hari. Dan juga setiap perempuan memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, tanpa takut pada orang-orang yang mungkin akan menyakiti diri mereka. Bagi Zara, menjadi pengacara adalah salah satu cara untuk memperjuangkan hak-hak kebebasan perempuan. Kemudian di sisi lain, tak jauh dari lingkungan tempat tinggal Zahra, tinggallah seorang pria bernama Jordan McSweeney yang berusia 29 tahun. Zahra tidak mengenal pria itu, namun para warga sekitar yang mengetahui tentang Jordan selalu berusaha untuk menjauh dari pria tersebut. Jordan McSweeney hidup dalam keluarga yang tidak harmonis. Identitas keluarganya tidak diungkapkan kepada publik, namun diketahui kalau dia memiliki masa kecil yang sangat kelam. Ibunya adalah seorang pencandu obat-obatan terlarang, sedangkan ayahnya hampir tak pernah hadir dalam kehidupannya. Jordan tumbuh seorang diri tanpa kasih sayang dari sang ibu. Dia merasa ibunya telah mengabaikan kehidupannya. Hal ini akhirnya membuat Jordan sangat membenci ibunya. Masa kecil yang menyakitkan itu kemudian membuat Jordan tumbuh menjadi sosok yang sangat keras. Dia membenci perempuan dan menganggap semua perempuan jahat seperti ibunya. Kebenciannya terhadap perempuan ini kemudian disalurkan Jordan dengan mengganggu perempuan-perempuan yang sedang berjalan seorang diri di malam hari.
Hal itu membuat Jordan memiliki banyak catatan kriminal. Semua kejahatan itu dimulai sejak dia masih berusia 12 tahun. Saat itu dia telah dihukum beberapa kali karena melakukan pencurian dan juga kekerasan semasa remajanya. Selama hidup 17 tahun, Jordan sudah menjalani 28 hukuman atas 69 pelanggaran terpisah, mulai dari perampokan, pencurian kendaraan, perusakan, penyerangan terhadap petugas polisi, dan pelanggaran ketertiban umum yang bernuansa rasial. Dia memiliki riwayat kekerasan terhadap mantan pasangannya dan telah menerima perintah penahanan atas pelanggaran terhadap seorang perempuan pada tahun 2021. Singkat cerita, pada tanggal 17 Juni tahun 2022, Jordan diberikan pembebasan bersyarat dengan pengawasan. Dia tinggal di sebuah mobil karavan yang terletak di halaman belakang properti milik ibunya yang ada di kota Ilford. Padahal tempat tersebut bukanlah tempat yang terdaftar secara resmi sebagai alamat pemantauan pembebasan bersyarat untuk Jordan. Semua ini bisa terjadi karena dia tidak dipasangi gelang elektronik dan tidak ada pengawasan aktif terhadap dirinya ataupun tempat tinggalnya, sehingga Jordan bisa bebas bergerak kemanapun dia mau. Kemudian singkat cerita, pada tanggal 25 Juni tahun 2022, sekitar pukul 10 malam, Jordan berkeliaran di sekitaran jalan Kenbrook Road, kota Ilford. Dia merasa kesal karena diusir keluar dari sebuah bar karena dirinya mabuk dan membuat keributan. Dalam keadaan mabuk itu, dia berkeliaran dengan niat mencari wanita-wanita untuk bisa diganggu. Setelah keluar dari bar, Jordan langsung menemukan target pertamanya, yaitu seorang perempuan berbaju hitam. Dia langsung mengikutinya. Namun perempuan itu menyadari kalau Jordan mengikutinya, dan karena merasa takut, dia pun langsung masuk ke sebuah toko untuk berlindung. Jordan juga ikut masuk ke dalam toko, namun saat melihat banyak orang di dalam toko, dia pun tidak melanjutkan aksinya. Dia menunggu wanita tersebut di luar selama beberapa menit. Saat perempuan tersebut keluar dari toko itu, Jordan kembali mengikutinya. Menyadari hal itu, perempuan tersebut langsung berlari sampai dia tiba di rumahnya. Jordan berhenti mengejar ketika melihat wanita tersebut masuk ke dalam rumahnya. Jordan pun merasa sangat kecewa dan langsung pergi dari tempat itu. Tak lama setelah itu, Jordan menemukan target kedua, yaitu seorang wanita berbaju kuning. Namun, lagi-lagi Jordan gagal untuk melakukan aksi kejahatannya. Kegagalan yang kedua tidak membuat Jordan menyerah. Hari tersebut telah berganti ke tanggal 26 Juni tahun 2022. Sekitar jam 2 dini hari, Jordan masih berusaha untuk mencari target ketiganya. Dan saat itulah dia akhirnya bertemu dengan Zara Alina. Di tengah malam yang sunyi itu, Zara baru pulang dari sebuah pertemuan dengan teman-temannya di pusat kota London. Dari sana dia menggunakan bus untuk kembali ke kota Ilford dengan berjarak sekitar 22 menit. Setelah turun di halte bus, dia berjalan kaki seorang diri untuk menuju ke kediamannya dengan melewati jalan Cranbrook Road. Di samping itu, Jordan yang melihat Zara, kemudian langsung mengikutinya. Tetapi kali ini dia lebih berhati-hati. Dia menjaga jarak dan berjalan dengan pelan supaya Zara tidak menyadari keberadaannya. Jordan mengikuti Zara selama beberapa menit sambil memperhatikan keadaan sekitar. Dia menunggu waktu yang pas untuk dapat melakukan aksi kejinya. Saat sampai di sebuah perumahan dengan jalan setapak dekat taman dan sebuah gang gelap, Jordan berpikir kalau saat itulah waktu yang tepat untuk melakukannya. Dia pun langsung menyergap Zara dari belakang lalu menariknya ke arah gang. Serangan yang tiba-tiba itu seketika membuat Zara terkejut. Dia panik dan mencoba untuk berteriak. Namun sebelum dia berteriak, Jordan sudah terlebih dahulu membekap mulut Zara. Zara tidak ingin menyerah. Dia masih berusaha untuk melawan dengan mencoba memukul-mukul tubuh Jordan. Perlawanan yang diberikan oleh Zara seketika membuat Jordan merasa kesal. Begitu sampai di gang gelap, Jordan langsung menjatuhkan tubuh Zara hingga membuat kepalanya terbentur ke semen tanah yang cukup keras. Tak berhenti di situ, dia juga langsung menindih tubuh Zara dan kemudian memukuli kepala Zara dengan secara brutal. Serangan yang bertubi-tubi itu membuat kepala Zara menjadi pusing. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan tenaganya mulai terkuras habis. Melihat Zara yang tak lagi melawan, Jordan kemudian mulai membuka busana Zara. Dan dengan tega, dia langsung melakukan tindakan tidak senonoh kepada Zara dengan sangat bejat. Zara menangis memohon ampun kepada Jordan agar mau melepaskan dirinya. Namun Jordan tetap tidak peduli, dia masih ingin melampiaskan hasrat kejinya.
Bahkan sambil melakukan tindakan tidak senonoh itu, Jordan juga tak berhenti untuk memukuli kepala, mencekik leher, dan membenturkan Zara ke semen. Tak terbayangkan apa yang dialami oleh Zara. Berbagai serangan tersebut membuat Zara terluka parah. Dia mengalami pendarahan di bagian luar dan juga di bagian dalam kepala. Cairan merah mengalir dari luka-lukanya, dan karena serangan tersebut tak ada hentinya, Zara yang semakin melemah mulai kehilangan kesadaran. Lalu di samping itu, Jordan yang telah puas dengan aksi bejatnya akhirnya berhenti. Dia memakai kembali pakaiannya dan langsung bergegas pergi meninggalkan Zara yang sedang sekarat di tempat tersebut. Di dalam kegelapan dan kesunyian itu, Zara masih berjuang untuk melawan sakitnya agar bisa tetap hidup. Tak lama setelah itu, sekitar pukul 3 dini hari, akhirnya ada seorang warga sekitar yang lewat di tempat itu. Dia merasa terkejut ketika melihat Zara tergeletak dalam keadaan tanpa busana dan dipenuhi cairan merah di bagian kepala. Dia mencoba memeriksanya dan ternyata Zara masih bernafas pelan ketika itu. Dengan tergesa dia langsung menghubungi pihak medis dan juga pihak kepolisian. Tak lama petugas medis sampai di lokasi. Mereka langsung membawa Zara ke rumah sakit Royal London Hospital. Ketika tiba di rumah sakit, Zara masih dalam keadaan hidup dan sempat mendapatkan penanganan. Tetapi karena luka yang cukup parah di bagian kepala, Zara pun akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada jam 5 subuh di hari itu. Lalu sementara itu, di saat yang bersamaan polisi sudah berada di lokasi kejadian untuk melakukan proses investigasi. Mereka mengumpulkan bukti-bukti di sekitaran area korban ditemukan. Dalam proses itu mereka menemukan barang-barang korban yang berisi handphone dan juga kartu identitas. Berkat itu, polisi berhasil mengidentifikasi identitas korban, yaitu Zara Alina. Tak hanya mengumpulkan barang-barang korban, polisi juga mengamankan rekaman CCTV dari sekitaran tempat kejadian. Dari rekaman CCTV, penyidik menemukan sebuah rekaman di mana seorang pria yang terlihat terus-menerus mengikuti Zara. Pihak penyidik juga menemukan bekas sidik jari dan cairan pria di TKP. Mereka segera berusaha untuk dapat mengungkapkan pelaku. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengidentifikasi pelaku yaitu Jordan McSweeney. Sidik jari dan DNA Jordan cocok dengan apa yang ditemukan polisi di lokasi kejadian. Data Jordan ternyata sudah ada di dalam database kepolisian karena sebelumnya dia sudah sering melakukan tindakan kejahatan. Tanpa menunggu lagi, polisi pun melacak di mana keberadaan Jordan. Pada tanggal 27 Juni tahun 2022, tepatnya pada sore hari, polisi berhasil menemukan keberadaan Jordan. Jordan ditangkap di mobil karavannya tanpa perlawanan. Di mobil itu, penyidik juga menemukan beberapa bukti lainnya, yaitu pakaian yang dipenuhi dengan cairan merah. Setelah mengamankan Jordan, mereka langsung membawanya ke kantor polisi untuk dilakukan proses interogasi. Selama polisi melakukan investigasi, keluarga Zara dirundung duka karena kehilangan putri mereka. Di tengah kesedihan itu, mereka berusaha untuk menguatkan diri karena mereka harus melangsungkan pemakaman untuk Zara dan juga berjuang di pengadilan supaya orang yang menyakiti Zara dapat diberikan hukuman yang setimpal. Tak hanya keluarga Zara, ratusan orang berduka atas kejadian ini. Masyarakat ikut marah karena merasa bahwa kasus ini adalah sebuah kegagalan pemerintah dalam melindungi perempuan dari predator yang sudah sering melakukan kejahatan yang sama. Terlebih ketika masyarakat tahu bahwa tersangka seharusnya masih berada dalam pengawasan polisi karena masih menjalani pembebasan bersyarat. Para masyarakat berkumpul di lokasi tempat kejadian Zara ditemukan. Hal ini mereka lakukan untuk memberikan dukungan kepada Zara dan juga keluarganya, sekaligus menuntut pihak berwenang untuk memperbaiki keadaan dan memastikan kalau kejadian yang sama tidak akan terulang kembali. Persidangan untuk Jordan pun akhirnya dilaksanakan. Dia didakwa atas tuduhan pengeksekusian dan juga perilaku tindakan tidak senonoh. Dalam persidangan itu, Jordan tidak mengakui segala perbuatannya. Dia mengatakan kalau dirinya tidak bersalah dan tidak terlibat dalam kejahatan ini. Namun mendengar pernyataan itu, jaksa penuntut membeberkan bukti-bukti yang telah mereka temukan. Yang pertama, rekaman CCTV di mana Jordan terlihat mengikuti Zara pada malam kejadian. Yang kedua, ditemukannya sidik jari dan cairan pria di lokasi kejadian yang DNA-nya cocok dengan DNA Jordan. Serta juga ditemukan DNA milik Jordan yang terdapat di tubuh jasad Zara.
Dan yang terakhir, sebuah pakaian yang berlumuran cairan merah yang ditemukan di karavan Jordan yang dikonfirmasi adalah cairan milik Zara. Selain itu, jaksa penuntut juga menekankan betapa kejamnya kejahatan yang dilakukan Jordan dengan membacakan hasil otopsi Zara. Hasil otopsinya menunjukkan kalau Zara meninggal dunia akibat trauma tumpul di kepala serta kompresi atau cekikan pada leher. Hal ini menunjukkan kalau Zara telah dipukul di bagian kepala secara berulang kali sambil dicekik. Dari hasil otopsi itu juga ditemukan adanya luka di bagian alat sensitif Zara yang menunjukkan adanya tindakan tidak senonoh yang terjadi kepada Zara. Karena bukti-bukti tersebut sangatlah kuat, akhirnya Jordan pun mengakui perbuatannya. Dia juga mengaku bersalah dan meminta maaf kepada keluarga korban. Kemudian pada tanggal 14 Desember tahun 2022, Jordan akhirnya dinyatakan bersalah. Dia dikenai hukuman penjara seumur hidup dengan masa minimum 38 tahun sebelum dia bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Hal ini berarti setelah menjalani hukuman penjara 38 tahun, dia baru bisa mengajukan pembebasan bersyarat sehingga bisa keluar dari penjara. Putusan ini tidak diterima begitu saja oleh Jordan. Dia mengajukan banding ke pengadilan dan meminta keringanan hukuman. Lalu pada bulan Agustus tahun 2023, pengadilan mengabulkan sebagian permohonan banding Jordan. Dia tetap mendapatkan hukuman penjara seumur hidup, namun pengadilan mengurangi masa minimum dari 38 tahun menjadi 33 tahun. Selagi Jordan menjalani hukumannya, keluarga Zara masih dirundung duka yang sama. Meskipun bulan telah berganti dan tahun telah berlalu, rasa sakit di diri mereka masih ada dan terasa begitu jelas. Mereka merindukan sosok Zara yang ceria, penuh energi positif dan selalu bersemangat. Namun rasa rindu itu hanya bisa mereka sampaikan dalam doa-doa mereka untuk Zara. Untuk itu, mari sama-sama kita doakan semoga keluarga korban bisa melewati semua kesedihan ini dan dapat melanjutkan hidup yang lebih baik. Serta untuk Zara, semoga Zara mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan di alam sana.